every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok Afrika akan mempresentasikan mengenai suku asal masing-masing, Proto Melayu dan Deutero Melayu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alifren Suristira. Saya berasal dari suku Batak. Batak adalah suku yang menduduki wilayah Sumatera Utara. Batak juga memiliki banyak budaya. Budaya Batak yang paling dikenal, kaya dan penuh dengan simbolis. Salah satu elemen budaya Batak yang paling terkenal adalah ulos. Ulos dibuat dengan teknik tenun tradisional, menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Ulos memiliki beragam motif tertentu dan makna atau simbolis. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia, saya berasal dari Minang, saya berasal dari suku Sulit Air. Suku Sulit Air terdiri atas 4 suku-suku besar. Yang pertama ada suku Limo Singke, suku saya sendiri, Limo Panjang, Simabur, dan Piliang. Salah satu hasil kebudayaannya adalah suntiang yang saya pegang ini, yang mengartikan kebesaran dan keagungan mempelai wanita saat menikah, yang masing-masing memiliki simbol dalam budaya masyarakat Minangkabau. Yang pertama ada warna kuning keemas-emasan yang melambangkan keagungan, kecemerlangan, dan bersinar. Yang kedua warna merah, berani dan tahan uji. Dan yang terakhir warna hitam melambangkan keabadian atau yang biasa disebut tahan tempo atau tahan tempa. Perkenalkan, nama saya Kurnia, saya berasal dari suku Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini saya akan memperkenalkan hasil budaya yang saya punya, yaitu dari tanah Pekalongan. Nah, seperti yang saya pegang sekarang ini adalah kain batik Prada Pekalongan. Kain batik Prada Pekalongan adalah salah satu motif yang khas dari Pekalongan. Lalu, kain batik Prada Pekalongan juga memiliki makna di balik motifnya. Kemudian, warna ungu dan warna hijau memiliki makna yang mendalam dalam budaya Jawa, khususnya di Pekalongan. Warna hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran, keharmonisan, dan keseimbangan. Lalu warna hijau juga adalah simbol dari kesadaran, ketenangan, dan kepercayaan. Lalu warna ungu pula yang melambangkan kearifan, kesucian, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Nah, warna ungu juga adalah simbol dari kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Perkenalkan, nama saya Raihana Siva Salsabila Delimunte. Saya berasal dari suku Batak Mandailing. Suku Batak Mandailing adalah salah satu subsuku Batak yang berasal dari wilayah Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia. Asal-usul suku Batak Mandailing merupakan keturunan dari Raja Guru Nan Baligor yang memerintah di wilayah Mandailing pada abad ke-16. Suku Batak Mandailing juga memiliki hubungan erat dengan suku Batak lainnya seperti Batak Toba, Batak Karo, dan Batak Simalungun. Suku Batak Mandailing juga memiliki perpaduan antara suku Batak Mandailing dan suku Minangkabau karena mereka memiliki hubungan sejarah dan budaya. Hasil kebudayaan suku Batak Mandailing salah satunya adalah kain ulos. Kain ulos adalah salah satu kain tradisional khas suku Batak Mandailing yang memiliki makna dan fungsi, yaitu lambang kehormatan dan kesucian, simbol kekuatan dan keberanian, pakaian adat pernikahan dan upacara adat, dan memiliki makna warna. Yang pertama, merah melambangkan keberanian dan kekuatan, hitam melambangkan kesabaran dan kebijaksanaan, putih melambangkan kesucian dan kejujuran, kuning melambangkan kemakmuran dan kekayaan, dan yang terakhir biru melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Dan memiliki motif dan warna. Yang pertama motif geometris dan flora. Yang kedua warna merah, hitam, putih, kuning, dan biru. Yang ketiga motif ragi hidup, dan yang terakhir motif sitolu.
Perkenalkan, nama saya Salva Inaya Putri. Saya berasal dari suku Buton. Suku Buton adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Salah satu keunikan atau barang khas dari suku Buton ini adalah sarung tenun. Sarung tenun suku Buton merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Kegunaannya adalah sebagai perlengkapan pakaian adat, kain pelengkap upacara adat, dan souvenir. Sarung tenun Buton ini memiliki beberapa motif dan makna yang berbeda-beda, seperti yang pertama motif kotak-kotak atau untuk motif laki-laki, yaitu bernama Bahia Kolau. Motif khusus untuk laki-laki yaitu berbentuk kotak-kotak. Sarung ini memiliki banyak garis vertikal dan horizontal yang bermakna Hamduminallah dan Hamduminanas, atau ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar. Yang kedua yaitu motif garis lurus, motif perempuan, yaitu bernama Bahia Kasopa Itanu. Motif sarung khusus perempuan ini memiliki garis lurus searah yang memiliki makna agar selalu lurus dalam hidupnya, yang artinya perempuan memiliki tanggung jawab yang sedikit dari laki-laki. Adapun warna ciri khas dari suku Buton ini adalah yang pertama yaitu warna merah. Warna merah memiliki makna keberanian dan semangat. Yang kedua yaitu warna biru memiliki makna kedamaian dan ketenangan. Yang ketiga yaitu warna kuning memiliki makna kemakmuran dan kebahagiaan. Dan yang terakhir warna hijau yaitu alam dan kesuburan. Perkenalkan, nama saya Septianto Kurnia Putra. Di sini saya akan memperlihatkan hasil kebudayaan dari suku Jawa, yaitu kendi. Kendi biasanya digunakan oleh masyarakat tradisional Jawa untuk menampung air, kelengkapan ritual, dan kerajinan tangan. Kendi dimaknai oleh masyarakat Jawa sebagai lambang kebijaksanaan, kemakmuran, dan kesetaraan. Perkenalkan, nama saya Zalza Kaila, saya berasal dari suku Melayu. Hasil kebudayaan suku Melayu yaitu songket. Songket Melayu adalah kain tenun tradisional khas Melayu yang dibuat dengan teknik menyisipkan benang emas atau perak di atas benang langsing. Songket memiliki banyak jenis dan motif, seperti motif tumpal, bunga, pucuk tebu, siku keluang, dan latar berjalin. Warna-warna yang digunakan pada songket Melayu juga memiliki makna seperti kuning untuk raja-raja dan bangsawan, merah untuk kerakyatan, dan hijau putih untuk alim ulama. Songket juga sering digunakan sebagai pakaian untuk acara-acara resmi seperti pernikahan atau sebagai properti dalam tarian tradisional. Songket juga melambangkan kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Berikut adalah suku yang berasal dari bangsa Deutero Melayu. Yang pertama yaitu Melayu, yang kedua Banjar, yang ketiga Kutai, yang keempat Bugis, yang kelima Makassar, yang keenam Aceh, yang ketujuh Bali, yang kedelapan Sunda, yang kesembilan Palembang, dan yang terakhir Minangkabau. Selanjutnya, ciri-ciri dari bangsa Deutero Melayu. Yang pertama, tubuh cenderung kecil. Yang kedua, rambut lurus atau hitam bergelombang. Yang ketiga, ada mata berwarna kecoklatan. Yang keempat, kulit putih cenderung kuning langsat atau sawo matang. Dan yang terakhir, rahang lebih kecil daripada Proto Melayu. Lalu ada bahasa. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Yang kedua ada dialek bahasa Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan yang ketiga ada pengaruh bahasa Arab, Persia, dan Eropa. Nah, lalu ada budaya. Yang pertama, ada Islam sebagai agama mayoritas. Yang kedua, tradisi perniagaan dan pelayaran. Yang ketiga, seni ukir dan kerajinan tangan. Dan yang terakhir, musik dan tarian tradisional seperti angklung dan tradisional zapin. Selanjutnya ialah sosial. Yang pertama ada sistem sosial patriarkal. Yang kedua ada peranan keluarga dan komunitas yang sangat kuat.
Selanjutnya ialah ada ekonomi. Yang pertama ada perdagangan dan perniagaan. Yang kedua ada pertanian dan perikanan. Yang ketiga ada industri kerajinan tangan. Dan yang terakhir ada pelayaran dan transportasi. Suku yang termasuk ke dalam Proto Melayu ada suku Batak, suku Nias, suku Toraja, suku Sasak, suku Rajang. Ciri-ciri suku tersebut: satu, memiliki rambut yang lurus dan hitam. Yang kedua, memiliki warna kulit yang berwarna coklat kekuningan. Yang ketiga, memiliki mata yang sipit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Austronesia. Budaya yang pertama, animisme dan dianisme, yaitu sistem kepercayaan terhadap roh dan kekuatan alam. Yang kedua, tradisi berburu dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga, sistem sosial material. Yang keempat, seni ukir dan kerajinan tangan. Yang kelima, musik dan tarian tradisional. Ekonomi yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, peternakan dan pertanian. Yang ketiga, industri dan kerajinan tangan. Asal Deutero Melayu. Deutero Melayu berasal dari Yunan, Cina Selatan dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu merupakan bagian dari bangsa Austronesia. Mereka datang ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu berangkat dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaka dan menyeberangi Selat Malaka Melayu hingga sampai ke Pulau Indonesia. Hasil kebudayaan Deutero Melayu. Adapun hasilnya yaitu dari logam seperti perunggu, perkakas, dan senjata besi. Kebudayaan perunggu pada masa ini disebut sebagai kebudayaan Dongson yang berasal dari nama daerahnya yaitu dari Vietnam. Ahli Deutero Melayu. Beberapa ahli yang meneliti asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di antara lain Dr. Andus Muhammad Ali yang mendukung teori Yunan. Lalu ada Prof. Dr. Hakan, ilmu asal Belanda, dan ada Prof. Dr. Songat Marzuki, dan ada Van Herin Golden. Yang kelima ada Prof. Muhammad Yamin. Yang keenam ada Dr. Brades. Yang ketujuh ada Hogan, dan yang terakhir ada Mens. Alasan bermigrasi ke Nusantara. Alasan bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke Nusantara karena terdesak oleh bangsa lain dan mencari tempat yang lebih aman karena faktor alam seperti gempa bumi, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, serta pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Asal Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia, tepatnya Cina bagian selatan atau Yunan. Di Asia Utara, tepatnya di Kepulauan Nusantara sekitar 1.500 Masehi. Hasil kebudayaan Proto Melayu. Hasil kebudayaan Proto Melayu yang terkenal adalah kapal persegi yang ditemukan di wilayah barat, yaitu seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Para ahli bangsa Proto Melayu yang pertama, Slamet Muijono dan Dr. Muhammad Ali. Alasan bermigrasi ke Nusantara. Bangsa Proto Melayu bermigrasi ke Nusantara karena faktor alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, serta karena faktor ancaman dari wilayah lain.